Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita menginjak pada malam ke-23 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan untuk senantiasa mengisi malam-malam terutama di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar seperti yang dijanjikan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah setelah melalui bulan Ramadan, istiqomah di hari-hari berikutnya untuk senantiasa sholat berjamaah, membiasakan qiyamul lail dan membiasakan saum Senin Kamis dan sunah-sunah yang lainnya. Karena Ramadan ini adalah pada hakikatnya adalah pembakaran, di mana kita ditempa oleh berbagai macam ujian dalam hal ibadah untuk persiapan 11 bulan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis dikatakan bahwa kita dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal-amal soleh kita, melainkan hanya karena rahmat Allah. Kenapa? Kalau mengadakan amal soleh yang kita punya tentu sangat jauh. Tapi ketahuilah bahwa rahmat Allah itu turun ketika kita mengerjakan amal soleh, ketika kita melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Ada juga rahmat Allah itu karena doa dari sesama manusia maupun doa dari malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikat Allah ini jumlahnya sangat banyak, mungkin tidak sebanding dengan manusia yang ada, jauh lebih banyak. Mungkin berjuta-juta, bermiliar-miliar, sampai dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar bumi ini penuh sesak dengan para malaikat. Malaikat turun untuk mendoakan kita, merahmati kita. Yang didoakan pada malaikat kepada kita adalah ampunan dan rahmat. Apa saja yang amalan-amalan apa saja yang akan mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat-malaikat Allah ini makhluk yang paling mulia, tidak pernah berbuat dosa, maka doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat ini niscaya akan makbul, ya, akan dikabul oleh Allah. Apa saja doa yang dipanjatkan malaikat, melainkan tadi dikatakan bahwa rahmat dan ampunan. Lalu amalan-amalan apa saja yang biar kita didoakan oleh para malaikat? Di sini saya telah merangkum orang-orang yang didoakan para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Ini merupakan kebiasaan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah tidur dalam keadaan tidak berwudu. Jadi ini mungkin amalan-amalan yang sepatutnya kita amalkan dalam keseharian kita. Bahkan anjuran para ulama adalah lakukanlah, jadikanlah sebagian waktu yang kita punya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Jadi ketika kita batal wudu, kita ambil air wudu, kita berwudu lagi gitu. Jadi setiap harinya, setiap saatnya kita selalu dalam keadaan suci. Bagaimana dengan orang-orang yang mudah sekali batal dalam wudu gitu? Mus-mus hitut, ya itu
sebetulnya bisa, kata Ustadz Khalid ya, sebetulnya itu bisa dilatih Pak. Jadi orang-orang yang dibiasakan berwudu dalam kesehariannya, dia tidak akan buang angin sembarangan gitu. Kan kalau kita mah lagi ngariung sama teman-teman, lagi sama anak, sama orang tua, tidak tidak terkontrol ya. Nah, orang-orang yang bisa menjaga kesuciannya dari hadas kecil ini, kalau dilatih, insya Allah tidak akan sembarangan. Jadi buang angin tentu saja pada tempat dan waktu yang semestinya. Kemudian yang kedua, orang yang didoakan para malaikat adalah orang yang sedang duduk menunggu sholat. Dalam hadis dikatakan, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jadi ampunilah dan rahmatilah. Ini luar biasa sekali. Pantas saja di sini ada beberapa jamaah yang datang sebelum adzan, karena memang keutamanya sangat luar biasa. Itu selama duduk menunggu waktu sholat, selama duduk menunggu adzan, menunggu iqamah, para malaikat senantiasa berdoa untuknya. Dan untuk hal ini saya juga memang belum bisa meniru orang-orang seperti ini. Saya selalu datang setelah dikumandangkannya adzan, dan alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini banyak yang datang sebelum adzan gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di sop barisan depan di dalam sholat berjamaah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada sop-sop terdepan. Jadi untuk sop-sop sholat berjamaah ini jangan patukang-tukang gitu. Harusnya pada depan-depan, karena hanya orang-orang yang barisan terdepan yang didoakan para malaikat untuk selalu malaikat selalu bersolawat untuknya. Jadi kita berlomba-lomba Pak, kalau datang pertama isi sop yang paling depan, jangan datang pertama nyirian yang paling pinggir gitu, karena sangat gampang untuk nyandar. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang menyambung sop gitu, atau tidak membiarkan kekosongan dalam sop. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Bajah, Ibnu Huzaimiyah, Ibnu Hibah, dan Ibnu Hakim meriwayatkan hadis dari Aisyah ini bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung sop-sop. Kemarin saya sempat tertawa sendiri gitu, tertawa dan dengan jamaah bapak-bapak yang di belakang gitu. Sholat taraweh yang paling belakang, sop kiri dan kanan terisi, sementara yang tengah kosong gitu. Ya mungkin ini tidak salah jamaah juga gitu, mungkin ada salahnya dari imam juga tidak mengingatkan mereka gitu, karena setiap memulai sholat itu imam seharusnya melihat sop paling belakang terutama gitu, jangan sampai sop paling belakang mengisi paling kanan atau paling kiri, dan jangan sampai sop yang depannya masih kosong terutama. Jadi sop yang paling belakang itu yang paling pertama diisi adalah yang tengah. Kemudian begitu ada yang datang masbuk, dia ke kanannya, masbuk selanjutnya ke kirinya gitu terus. Jadi barisannya seimbang, antara kanan dan kiri seimbang. Kemudian yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Ini mungkin sudah pada tahu ya, ketika imam membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum mengucapkan amin, dan ketika aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka di dalam hadis, barang siapa yang ucapan itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Luar biasa Pak. Dosa yang lalu, ternyata banyak sekali peluang-peluang kita untuk diampuni dosa. Kita melaksanakan sholat taraweh, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita saum di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
kemudian kita sholat Jumat, kita berwudu, kita mengucapkan amin bersama dengan aminnya para malaikat, gitu, akan diampuni dosa-dosa yang terlalu. Makanya tidak heran dikatakan bahwa ampunan Allah itu sangat luas, gitu. Jadi banyak sekali peluang-peluang kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali peluang-peluang kita untuk meraih pahalanya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah orang yang didoakan para malaikat, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dan sayangilah ia. Jadi kalau sudah sholat itu diusahakan Pak jangan bergeser tempat, duduk di tempat asalnya dan kemudian berzikir. Nah selama itu, selama kita belum bergeser, selama kita berzikir, selama kita belum batal wudunya, itu para malaikat senantiasa berdoa. Kemudian orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Saya percepat saja Pak ya, berhubung waktu juga sudah hampir 10 menit. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Nah ini amalan-amalan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai Rasulullah pernah mengatakan sebentar lagi akan ada orang ahli surga gitu. Dan ternyata orang tersebut setelah dilihat amalan-amalannya adalah dia sangat ridho terhadap saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya dan dia gembira atas kegembiraan saudara-saudaranya dan sedih atas kesedihan saudara-saudaranya gitu. Jadi pada intinya hal jasadil wahid, seperti satu tubuh di mana saudaranya sakit dia merasa sakit, saudaranya senang dia merasakan senang, dan dia senantiasa berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya gitu. Jadi jangan sampai kita setelah mendoakan saudara kita atau teman kita lalu kita kasih tahu gitu orangnya, tadi saya mendoakan antum gitu. Jangan seperti itu gitu. Kemudian yang kesembilan adalah orang-orang yang berinfak. Ini luar biasa ya. Makanya tadi diedarkan kenceleng gitu ya. Itu untuk memberi kesempatan salah satunya pada para jamaah untuk berinfak. Karena memang infak ini sangat luar biasa pahalanya. Seperti yang pernah dibahas oleh Pak Ustadz Bubun. Kemudian yang 10 adalah orang yang makan sahur. Nah ini luar biasa Pak. Orang yang makan sahur, hadisnya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian yang ke-11 adalah orang yang menjenguk orang sakit. Hadisnya, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah seorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Umamah, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semua bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berdakwah, jangan sangat sungkan-sungkan untuk mengajarkan ilmu, walaupun kita hanya mempunyai ilmu yang sedikit, tapi demi untuk kebaikan kita dianjurkan untuk mengajarkan ilmu yang kita punya. Di sini para malaikat, semua makhluk yang ada di muka bumi bersolawat atas dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.